Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksajen Serli dengan NPM 2241-1203 dari kelas manajemen 22C. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang memahami fungsi dan proses komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, memahami fungsi dan proses komunikasi dalam organisasi. Pengetahuan tentang komunikasi organisasi sangat penting dalam membangun kerjasama yang efektif dan efisien. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi konsep dasar, fungsi, proses, hambatan, strategi, perbaikan, peran teknologi, dan studi kasus komunikasi organisasi. Kedua, konsep dasar komunikasi organisasi. Pemetaan pesan, mempelajari cara mengirim pesan yang dapat dipahami oleh berbagai tingkatan dan departemen organisasi. Selanjutnya, kearifan emosional, menghargai pentingnya ekspresi emosi, dapat tepat waktu dan mengelola stres dalam situasi organisasi yang kompleks. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan mendengarkan dan memberikan umpan balik yang berarti untuk meningkatkan komunikasi. Yang selanjutnya, etika komunikasi, memahami nilai-nilai etis dan norma yang mendukung pembangunan budaya komunikasi yang profesional dan bermartabat. Yang ketiga, fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama, koordinasi dan kolaborasi, menghubungkan bagian-bagian organisasi untuk mencapai tujuan bersama melalui komunikasi yang efektif. Yang kedua, informasi dan pengetahuan, menyediakan data, informasi, dan mengetahui yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang cerdas. Yang ketiga, hubungan internal dan eksternal, membangun koneksi yang kuat dengan karyawan dan juga dengan pihak luar seperti pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, pengaruh dan motivasi, menginspirasi orang lain, mempengaruhi keputusan dan tindakan melalui komunikasi yang efektif dan persuasif. Dan selanjutnya, proses komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, penyadangan, acuan pesan. Orang yang menerima pesan dan mencoba untuk memahami melalui interpretasi diri mereka sendiri. Yang kedua, pengirim pesan. Orang yang menginisiasi pesan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif. Yang ketiga, umpan balik, respon terhadap pesan yang dikirim, memungkinkan pengirim pesan untuk mengevaluasi, memahami, dan efektivitas komunikasi. Dan yang terakhir, kanal komunikasi, media atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti rapat, email, atau platform kolaborasi digital. Dan selanjutnya, hambatan dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, kurangnya kepastian, pesan yang kurang jelas, ambigu, atau terbuka terhadap interpretasi ganda dapat menyelesaikan pemahaman. Yang kedua, gangguan dan atribusi, gangguan fisik atau teknis dan atribusi yang tidak tepat dapat menghambat aliran komunikasi yang efektif. Yang ketiga, kurangnya keterbukaan, sikap yang defensif, kurangnya transparansi atau keengganan untuk mendengarkan perspektif lain dapat menghambat komunikasi. Yang terakhir, kegagalan mendengarkan, kurangnya perhatian dan keterkaitan dalam mendengarkan dapat menghasilkan kesalahpahaman
dan konflik. Selanjutnya, strategi untuk memperbaiki komunikasi. Yang pertama, mendengarkan aktif. Memberikan perhatian penuh pada pembicara, mengonfirmasi pemahaman, dan menunjukkan minat terhadap perspektif mereka. Yang kedua, kolaborasi tim. Mendorong kerjasama dan partisipasi kolektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan saling mendukung. Yang ketiga, teknologi komunikasi. Menggunakan alat dan platform digital yang inovatif untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang efektif. Selanjutnya, peran teknologi dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, platform kolaborasi. Menyediakan tempat sentral bagi anggota tim untuk berbagi ide, pekerjaan, file, dan kemajuan proyek dengan mudah. Yang kedua, komunikasi real time. Memungkinkan komunikasi seketika di seluruh departemen, lokasi, dan zona waktu yang berbeda. Yang ketiga, mobil connectivity. Memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas bagi anggota tim yang bekerja dari luar kantor atau dalam perjalanan. Selanjutnya, studi kasus komunikasi organisasi. Kebijakan perusahaan baru. Studi kasus mengenal peluncuran kebijakan perusahaan baru dan strategi komunikasi yang efektif kepada karyawan. Yang kedua, menghadapi krisis. Menggali contoh kesuksesan dalam mengelola komunikasi selama situasi krisis yang mempengaruhi reputasi perusahaan. Yang terakhir, perubahan budaya. Penelaahan tentang komunikasi yang berhasil dalam menghadapi perubahan budaya organisasi yang signifikan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.